Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal. Beberapa pengertian dari pasar modal yaitu pasar dan modal. Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah seperti bursa, exchange, dan market. Sedangkan kata modal digunakan istilah seperti efek, securities, dan stok. Dalam ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pasal 1 butir 5 yang selengkapnya mengemukakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah hak atau kepemilikan perusahaan dan surat penyuratan utang perusahaan. Pembeli modal di pasar modal adalah individu atau organisasi atau lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk atau instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Adapun penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. 3 unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu 1. Penawaran umum dan perdagangan efek, 2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jenis-jenis pasar modal. Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam 3 macam, yaitu pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. 3. Yaitu bursa paralel adalah pelengkap dari bursa efek yang ada bagi perusahaan penerbit efek atau emiten dalam menjual efeknya melalui bursa. Di Indonesia, mengenai pasar modal telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau penghimpun modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pasar modal. Dalam arti bahwa masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds dapat menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal. Dalam sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Adapun dalam sistem pialang, pesanan atau order, investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan atau order jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan atau order tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Proses penyetaraan ini membentuk mekanisme tawar-menawar yang dilakukan secara terus-menerus atau auction market selama jam bursa, dan mekanisme ini merupakan dasar pembentukan pasar reguler. Harga saham yang dihasilkan dari pasar reguler ini merupakan harga reguler yang menjadi patokan
ke harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disebarkan ke seluruh dunia. Jumlah saham yang ditransaksikan di pasar reguler menggunakan satuan standar atau lot, yaitu satu lot berisi 500 lembar saham atau untuk saham yang bukan reksadana. Sedangkan satu slot saham reksadana berisi 100 lembar saham. Dalam pasar negosiasi terdapat beberapa macam perdagangan, yaitu perdagangan dalam jumlah besar atau block trading untuk jumlah saham minimal 200.000 lembar saham. Kedua, perdagangan di bawah standar lot atau at lot untuk jumlah saham kurang dari standar lot atau kurang dari 500 lembar saham. Yang ketiga yaitu perdagangan tutup sendiri atau crossing untuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh satu anggota bursa. Dan empat, perdagangan saham investor asing untuk saham yang porsi kepemilikan asingnya telah mencapai 49% dari jumlah saham yang tercatat atau forex board. Bursa Efek Indonesia memiliki 4 macam indeks harga saham, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitung indeks. Indeks sektoral atau JASIKA merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Ketiga yaitu Indeks LQ45 adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Adapun saham yang dikelompokkan sebagai saham yang paling liquid bagi dalam dua kriteria yaitu: 1. Saham yang dalam 6 bulan terakhir memiliki frekuensi paling tinggi. Kedua, saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar paling tinggi. Selanjutnya yaitu indeks individual adalah indeks harga masing-masing saham yang terhadap harga dasarnya. Harga dasar saham individual adalah harga saham tersebut saat pertama kali dijual oleh perusahaan penerbit di pasar perdana. Materi selanjutnya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan lembaga-lembaga terkait dalam kegiatan pasar modal. Keberadaan lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan pasar modal sangatlah penting karena ia berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas, sedangkan lembaga swasta memegang peranan penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal. Oleh karenanya, transaksi antara pihak perusahaan atau emiten dengan pihak investor yang berkaitan dengan pasar modal tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung oleh lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal yaitu 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau disebut juga BAPEPAM. BAPEPAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. BAPEPAM sebagai ujung tombak penegak hukum di pasar modal mempunyai tugas sebagai 1. Lembaga pembina, 2. Lembaga pengatur, dan lembaga pengawas. Tujuan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal oleh BAPEPAM adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi. Dengan kata lain, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan usaha sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang efek atau broker, dan atau manajer investasi. Penjamin emisi efek ini adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk memiliki sisa efek yang tidak terjual. Bentuk penjaminan emisi efek yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut adalah 1. Full atau firm commitment, yang pada prinsipnya mengandung arti bahwa penjamin emisi efek bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual. Kedua, best effort commitment mengandung arti bahwa penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, tetapi penjamin emisi akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi. Ketiga, standby commitment.
Berarti apabila sampai batas akhir penawaran yang telah ditentukan oleh kontrak atau perjanjian penjaminan ternyata ada efek yang tidak laku, maka penjamin emisi efek bersedia membeli efek tersebut dengan harga di bawah harga penawaran untuk umum. Keempat yaitu all or non-commitment, yang berarti bahwa penjamin emisi efek menjamin penjualan efek laku semua atau tidak sama sekali. Dalam hal ada efek yang tidak dapat dijual, maka semua transaksi efek yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dan investor dibatalkan, dan semua efek dikembalikan pada emiten. Selain menerima pesanan dari investor, perantara perdagangan efek dapat pula memberi pelayanan lain kepada investor. Pelayanan ini berupa pemberian informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelola keuangan. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat juga dikatakan bahwa manajer investasi adalah perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk mengelola portofolio efek untuk para investor atau nasabah baik secara perseorangan atau kolektif. Ketiga yaitu bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal di samping lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal ditentukan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan tersebut, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa kegiatan bursa efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Bursa efek merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Keempat yaitu lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal, seperti lembaga clearing dan penjaminan. Bahwa lembaga clearing dan penjaminan adalah lembaga penyedia fasilitas kegiatan pasar modal. Dengan perkataan lain, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP ini didirikan dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Clearing transaksi bursa adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa. Transaksi bursa memiliki pengertian yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain yang mengenai efek atau harga efek. B yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah juga berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal. C. Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, penasihat investasi, pemeringkat efek, dan penanggung. Kustodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kedua yaitu biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Ketiga yaitu wali amanat adalah lembaga atau perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Keempat, penasihat investasi adalah perusahaan yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Kelima yaitu pemeringkat efek adalah perusahaan yang melakukan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang, misalnya obligasi.
Keenam, penanggung. Penanggung adalah juga lembaga penunjang pasar modal selain lembaga-lembaga yang telah dikemukakan di atas. Profesi penunjang pasar modal. 1. Akuntan publik. Dalam praktiknya, sebagai salah satu profesi yang menunjang pasar modal disebut akuntan publik. Kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum di pasar modal melakukan kegiatan memberi pendapat berdasarkan aspek hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang akan go public. Ketiga, perusahaan penilai. Penilai adalah lembaga atau perusahaan yang kegiatannya melakukan penilaian atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public. Keempat, notaris. Notaris yang dimaksud adalah penjabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam. Reksadana atau investment fund. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana tersebut dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Proses go public perusahaan dalam kaitannya dengan kegiatan pasar modal. Suatu perseroan terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya dipegang atau dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa pihak saja, yang biasanya masih saling mengenal, yang mana jual beli sahamnya dilakukan dengan cara yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan pemegang saham yang bersangkutan. Setelah dilakukan rapat umum pemegang saham mengenai rencana dan pengambilan keputusan untuk go public, maka secara garis besar tahapan tersebut dilalui dalam rangka proses go public, yaitu terdapat 3 tahapan yang akan dipaparkan, yaitu 1. Tahap persiapan go public. Dalam tahap ini dilakukan hal-hal yang bersifat mendasar terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas yang akan go public tersebut, yaitu meliputi restrukturisasi perusahaan, pemberesan surat-surat dan dokumentasi, dan dilakukan private placement. 2. Tahap pendahuluan go public. Dalam tahap ini beberapa hal yang harus dilakukan yaitu 1. Penunjukan pihak yang terlibat, 2. Proses underwriting, 3. Restrukturisasi anggaran dasar, 4. Pembuat laporan dan dokumentasi go public lainnya, dan terakhir yaitu bursa pencatatan pendahuluan atas saham-saham. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan go public sebagai tindak lanjut dari tahap persiapan dan pendahuluan untuk go public, dan ternyata perusahaan yang akan go public tersebut menurut penelaah Bapepam telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka perusahaan tersebut diberikan izin atau efektif untuk go public. Dalam hal pelaksanaan tersebut dilakukan yaitu 1. Proses pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam, 2. Public expose, 3. Pembuatan dan pencetakan prospektus serta pemuatan prospektus ringkas dalam 2 surat kabar, 4. Yaitu roadshow, 5. Penjatahan di pasar perdana, 6. Proses pencatatan dan perdagangan saham di bursa efek, dan terakhir proses jual beli saham di pasar sekunder atau di bursa-bursa saham. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.